na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh ya Allah. Berteman yang baik dan memperbaiki diri. Qala ba'dul hukama'i innallaha qasama bainakumul akhlaq kama qasama bainakumul arzaq. Artinya sebagian ulama ahli hikmah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi akhlak manusia, membagi-bagi akhlak seseorang, membagi-bagi akhlak kamu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki kepada kamu. Secara material, ada orang yang diberikan rezeki yang melimpah ruah, serba berkecukupan. Ada orang yang sederhana, tak begitu banyak. Begitu jugalah dengan sifat seseorang, dengan sifat manusia. Ada orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai akhlak yang bagus, menjadi orang yang soleh. Ada pula model orang yang akhlaknya lumayan bagus, dan ada juga orang yang kurang punya adab. Maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hisablah diri kamu sebelum kamu itu dihisab. Jadi di sini Sayyidina Umar bin Khattab tidak mengatakan hasibu khairukum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal orang lain sebelum kamu dihisab. Maksudnya apa? Supaya kita tak gampang mengoreksi pribadi orang lain, supaya kita tidak mudah mengoreksi pribadi orang, maka namun kita sibukkanlah diri kita untuk mengoreksi pribadi kita sendiri. Sebab Ar-Rafi'i berkata, man syaghalahu bi uyubin nas kathurat uyubuhu wa huwa la yadri. Barang siapa orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain, cacat pribadinya sendiri akan menumpuk, sedangkan dia tidak mengetahui itu, bahwasanya kesalahannya itu sudah menumpuk. Berapa banyak kita hari ini peka kita terhadap kesalahan orang lain, tapi kita terlalu bodoh kita dengan kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Berapa banyak kita hari ini aib orang lain bisa kita lihat, tapi aib kita tak bisa kita tengok. Maka tak perlulah kita mematikan cahaya orang lain supaya kita terlihat lebih bercahaya. Intinya lakukan yang terbaik, yakin dan percayalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik juga kepada kita. Ini kadang-kadang kesalahan orang lain bisa kita lihat, bisa kita tengok, tapi kesalahan kita tak bisa kita tengok dan tak bisa kita lihat. Pepatah mengatakan semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Ini menggambarkan orang yang suka mencari-cari aib dan kesalahan orang lain, lalu melupakan aib dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW itu yaitu pribadi yang perhatiannya sangat besar kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa terayun. Nabi Muhammad SAW itu tak pernah merugikan orang lain, mengecewakan saja Nabi Muhammad SAW tidak pernah sama sekali. Maka pantas dan haruslah Nabi Muhammad itu kita jadikan suri tauladan ataupun contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu bagaimana caranya kita supaya menjadi orang yang baik? Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah berteman, berkawanlah kepada orang yang baik. Adapun ciri-ciri orang yang baik yaitu apabila kita mendekat, semakin hari semakin dekat.
pada saat itu pula akan tampaklah kebaikan-kebaikan yang terkuat. Berarti orang seperti itu, berarti orang tersebut adalah orang baik. Begitu juga lah sebaliknya. Apabila kita berteman kepada seseorang, berkawan kita kepada seseorang, semakin hari semakin lama, semakin tampak keburukan-keburukan yang dia buat, maka orang seperti itu adalah orang yang buruk. Lalu bagaimana cara kita menyeleksi kawan kita itu baik atau tidak? Bisa kita lihat siapa kawan-kawan yang dikumpulinya. Jika ternyata kita tengok, kita lihat kawan-kawan yang dia kumpuli itu adalah orang baik, setidaknya kita bisa menilai secara umum, berarti orang tersebut adalah orang yang baik. Tapi sebaliknya, apabila kita tengok seseorang itu kumpulannya orang-orang narkoba, minuman keras, dan menghalalkan segala cara, maka orang seperti itu adalah orang yang buruk. Kecuali orang-orang yang khusus dengan tujuan adalah untuk mengajak seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam syair dikatakan begini, dengan penjahat pun boleh kita berteman untuk menginsafkan dia ke jalan Tuhan. Jadi ada pun orang-orang yang baik yang mendatangi orang-orang yang salah dengan tujuan ataupun maksud untuk menasihati seseorang itu, untuk mengajak seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak ada satupun kita manusia yang sempurna di dunia ini. Setiap manusia, setiap orang pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Baik dosa dan kesalahan yang disengaja maupun dosa dan kesalahan yang tidak disengaja. Maka ini terkadang kita tengok kebanyakan yang terjadi. Kita hilangkan 1000 kebaikan orang lain karena satu kesalahan yang dia lakukan. Seharusnya kita hilangkan satu kesalahan karena 1000 kebaikan yang dia lakukan. Jadi jangan kita terlalu sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain. Sibuk kita dengan aib dan kekurangan orang lain tidak menjadikan kita mulia. Sibuk kita dengan aib dan kekurangan orang lain, cacat pribadi kita di belakang, kesalahan-kesalahan kita yang ada di belakang semakin menumpuk, maka kita sibukkan diri kita untuk cacat ataupun pribadi kita sendiri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan, berapa banyak kesempatan yang kita habiskan hanya untuk melihat kesalahan dan aib orang lain, padahal kita sudah tahu, sudah mengerti bahwasanya umur kesempatan yang Allah beri kepada kita suatu saat bakal Allah minta pertanggungjawabannya. Kalau umur tersebut, kalau kesempatan tersebut banyak kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu untuk melihat aib kita, untuk mengoreksi pribadi kita. Kadang kita tengok seseorang itu mulia dalam pandangan manusia, tapi begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini orang-orang yang cari muka di hadapan manusia, lalu lupa cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.